Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat para sedulur KSM. Jumpa lagi dengan kami Klinik Sentra Medika di Healthy Talk Show setiap hari Jumat. Nah, pada kesempatan hari ini perkenalkan saya Afidah yang akan menjadi host Bincang Sehat atau Healthy Talk pada pagi hari ini. Sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita yang akan memberikan informasi dan pengetahuannya mengenai tema kita pada pagi hari ini, yaitu tentang lansia. Bagaimana menjadi lansia yang bahagia, tetap produktif, dan bisa berdaya guna. Selamat pagi Dr. Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Iis. Ya. Akhirnya satu layar lagi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bareng-bareng lagi di sini ya. Semoga semuanya pada sehat. Ya, betul sekali. Nah, pada pagi hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin kita temui sehari-hari gitu, dokter. Nah, yang namanya berganti hari itu artinya bertambah usia. Di usia-usia kita seperti ini ya, sekarang ini tidak dapat dipungkiri bahwa kita ketemu dengan orang tua kita yang memang yang dari kecil ya sudah menemani kita gitu, sudah sepuh, terus simbah kita yang mungkin dulu masih sering ngenong-ngenong atau jalan-jalan sama kita, sekarang sudah tidak bisa banyak aktivitas lagi gitu, dokter. Nah, sebenarnya yang dikategorikan lansia itu seperti apa sih, dok? Oke, jadi tema saat ini ya, tema yang kita bahas adalah lansia. Lansia itu kepanjangan dari lanjut usia. Artinya orang-orang yang memang kita kategorikan sesuai dengan pertambahan usianya, maka mau tidak mau organ-organ tubuhnya pasti akan ada penurunan ya. Lansia itu dikategorikan dari WHO ada beberapa kategori ya Mbak. Oh ya, berarti macam-macam ya jadi kategorinya. Terus saat ini sih kita umur produktif ya, 20-30 itu adalah yang tidak terasa banget lah kalau ada gangguan dari kesehatan. Udah menfilinu ya cepat hilang ya, gitu. Tidak terlalu butuh obat. Tapi beda dengan lansia seperti ini ya. Lansia itu kalau yang prelansia itu sekitar 45 tahun sampai 60 tahun. 45 tahun sampai 60 tahun itu prelansia ya. Ketika mulai memasuki usia 60 tahun hingga 75, WHO mengkategorikan itu sudah benar-benar lanjut usia. Artinya penurunan organnya sudah turun, pasti ada perubahan dari tingkah laku, emosional, tidak hanya dari kesehatan, juga mungkin kadang-kadang jadi mudah linglung, defisit dari memorinya juga pasti berkurang, fungsi otaknya. Dan ada lagi kategorinya Mbak, kategori yang ketiga yaitu kategori risiko tinggi. Jadi lansia ternyata ada yang berisiko juga nih. Padahal kita menganggap tua itu sudah resiko ya. Tua itu sudah sepuh, sudah pasti jalannya sudah pelan-pelan dan lain. Ternyata ada yang resiko tinggi ya, usia di atas 75 tahun. Oh begitu. Rata-rata mungkin orang tua kita usianya sudah mencapai 60 tahun ya Mbak? Iya, mungkin sekitaran itu sudah mau masuk fase lansia. Jadi tadi dokter menjelaskan ada 3 kriteria untuk lansia itu sendiri. Yang pertama prelansia usia 45 sampai 60, terus usia lansia antara 60 sampai 75, dan yang paling resiko tinggi adalah di atas 75. Dan yang paling kelihatan ada penurunan fungsional tubuh atau fungsi-fungsi tubuh gitu Terus gimana cara kita ada tidak sih hal-hal yang perlu diperhatikan atau dimensi apa yang perlu kita perhatikan untuk lansia ini? Pada dasarnya setiap manusia itu pasti inginnya sehat ya Mbak. Sehat secara fisik, secara mental, secara sosial. Bahkan ada satu aspek lagi yang penting, secara ekonomi. Saya mendapati terutama ketika mulai berpraktik ya di klinik Pratama Sentra Medika ini, kurang lebih mungkin sekitar 70% ya rata-rata itu pasien tetap kita, yang artinya mungkin sebulan bisa beberapa kali datang itu adalah pasien lansia. Oh gitu, jadi banyak nih dok ya? Cukup banyak dan itu rutin berobat ke kita. Oh iya. Ada macam-macam ya. Nah ini kita mulai membahas misalnya dari dimensi ini ya, dimensi yang paling terasa sekali adalah dimensi fisik ya Mbak. Oh dari fisiknya ya? Fisiknya, kesehatannya, mulai dari penurunan itu kadang-kadang kesehatan lansia ini nggak cuma berlaku di dirinya sendiri, sangat dibutuhkan motivasi, bahkan support sistem yang dari keluarga. Karena banyak juga pasien datang
udah usianya 60 tahun, istilahnya sudah pasti ada banyak ya yang merasa kok udah mulai nggak mau makan minum, kemudian sering kerasanya tuh lemes, koyoke gampang pegel, terus kemudian juga ada yang punya tensinya tinggi sampai 200 sampai 100 200 lebih, itu banyak yang banyak yang dirasakan. Dan tapi yang saya mau apresiasikan, mereka itu yang terutama dikena para lansia kita, mbah-mbah kita, pasien-pasien kita itu luar biasa produktifnya. Artinya usia 60-70 tahun itu masih banyak yang ke sawah, nyangkul, beban di rumput, kemudian bawa-bawa, itu masih banyak sekali. Tapi ya itu, kadang-kadang saking semangatnya mereka mungkin lupa ya, usianya sudah tidak semuda dulu ya. Usianya udah nggak semuda dulu, kemudian sekali. jadi gampang ada rasa-rasa yang tidak nyaman ketika kesehatannya sudah mulai capek, capek fisik. Terus kemudian secara ini ya, secara psikis ya Mbak, kalau mulai kerasa nggak kadang-kadang orang tua kita itu atau mungkin simbah kita yang masih punya simbah buyut lebih kerasa manja. Nah ini teman-teman pada ngerasain nggak mulai Mbah Buyut itu kerasa manja, minta diperhatikan, atau orang tua kita sendiri kadang dikit-dikit minta perhatian atau tiba-tiba WA atau SMS ya, kayak gitu. Kalau misalnya yang WA atau yang jauh sih nggak terlalu kerasa ya, ketika mungkin video call. Tapi kalau misalnya sudah berdampingan dengan orang tua, kebetulan saya juga tinggal sama orang tua saya, masih tinggal itu, Masya Allah ya, sebenarnya masih banyak limpahan-limpahan yang Allah kasih peluang amal untuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Oh iya. Karena pada dasarnya orang tua itu sangat sayang ya kepada anaknya. Betul sekali. Bentuk perhatian gitu. Iya, kasih sayang orang tua, baik bapak ataupun ibu kita pasti sepanjang galah, sepanjang usia. Gak cuma, mungkin kita kadang-kadang malah lupa ya, jadi oh iya, saya punya orang tua, tidak selalu prioritaskan, tapi kalau orang tua itu selalu prioritas untuk kita. Gitu. Nah mungkin saat ini ketika udah usia 60 tahun, teman-teman harus tahu bahwa rasanya sudah nggak enak organ-organnya, jadi gampang lemes, kemudian gampang sensitif. Gampang sensitifnya kenapa? Karena memang penurunan hormon-hormon di otak itu jadi pengaruh. Yang dulunya endorfinnya pada bahagia udah nggak semaksimal yang dulu. Jadi kemudian kepekaan terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan pun kadang-kadang tanpa kita tahu kok cuma seperti ini aja bikin sedih gitu, bikin kita sedih. Karena mereka ingin merasakan dimanja lagi. Pasti ya, yang namanya usia tua itu adalah kepastian, tapi ketika usia tua menjadi kepastian itu adalah bagaimana kita bisa merawat orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Iya gitu ya. Jadi kita dituntut untuk lebih peka dengan kesensitivitas orang tua kita gitu, nggih. Nah itu dari dimensi fisik, dimensi psikis, nggih, yang nggak kelihatan gitu. Memang kalau di agama kita gitu, nggih, memang dianjurkan untuk berbuat baik ya kepada orang tua seperti itu. Terus untuk masalah kesehatan gitu dok, yang biasa dialami para lansia ini seperti apa sih dok? Macam-macam ya. Kalau kita mulai dari yang paling kelihatan sama yang tidak terlihat ya. Jadi ternyata kalau seperti kita tahu bahwa jumlah lansia di Indonesia itu selalu meningkat setiap tahunnya. Artinya adalah mereka bertambah sehat atau yang jumlah produktif yang usia 40 tahun itu sudah mulai bergeser ya Mbak, sudah menjadi tua. Ya, dan pada saat kondisi seperti ini ada mulai banyak muncul gejala-gejala yang tidak enak pada badan. Yang sering saya temui baik dari secara teoritis maupun yang di lapangan, ketemu sama simbah-simbah itu pasti yang pertama adalah koyokku pegel. Pegel. Iya. Jadi banyak yang pasti mungkin karena dulunya bekerja keras ya sepanjang usia muda, membawa beban-beban tuh banyak kok yang membawa beban 1 kuintal itu mereka kuat. 50 kilo, 100 kilo tuh mereka kuat. Ketika masih muda dan otomatis karena sudah terlalu lama membawa beban yang terlalu berat, pada bagian tulang belakang ada perubahan strukturnya, fungsinya. Mungkin teman-teman biasanya menemukannya adalah namanya saraf kejepit ya. Kalau di sini kita menyebutnya seringnya HNP. HNP hernia pada pulposusnya ya, hernia di bagian tulang belakang karena menonjol lebih ke dalam sehingga perubahan sarafnya terasa sakit sekali, sering menjalar sampai ke bagian kaki. Berarti gejalanya tadi ya nyeri menjalar sampai ke kaki, kesemutan itu sering terjadi ya hal seperti itu. Lalu yang kedua adalah lemas, tidak mau makan, jadi pastinya tidak bergairah sekali. Kemudian saya pernah mengecek
Oke, coba saya cek gulanya, saya cek bagian dari tensinya, saya cek untuk pemeriksaan darah lengkap, tapi ternyata bagus gitu. Jadi memang kadang-kadang pada pasien lansia itu pasti sering ditemukan karena intake atau masukannya itu tidak nyaman ya. Jadi pasti mau nggak mau nafsu makan tuh turun. Nafsu makan turun membuat mereka tidak mau makan. Jadi mau gitu makan ya. sedikit. Karena untuk itu penting banget yang namanya multivitamin untuk lansia. Disesuaikan dengan dosisnya dan sesuai dengan kondisi yang lain. Karena kalau kita memberikan multivitamin terlalu besar, misalnya vitamin C kepada lansia, itu juga berisiko pada ginjalnya. Berarti memang kondisi lemas itu karena asupannya berkurang ya, berkaitan dengan memang fungsional dan hormon-hormonnya juga menurun. Kemudian pemberian vitamin multivitamin itu perlu tapi tetap memperhatikan juga dosisnya. Karena kalau vitamin C terlalu tinggi, kayak biasanya kan yang di ikan-ikan 750 gram per atau itu kalau buat lansia itu terlalu besar dan terlalu justru beresiko pada kesehatan ginjalnya. Tadi untuk kesehatan ginjalnya ya. Ginjalnya kalau misalnya tidak dengan asupan air putih yang banyak 2 liter 3 liter itu bisa menyebabkan ada resiko gagal ginjal bahkan sampai ke batu ginjal. Padahal 2 liter itu terlalu besar loh. Banyak sekali sampai gelonggongan katanya. Sampai kembung sampai mual itu pernah pasien saya karena kapasitas lambung juga tinggi terbatas. Nah, terus yang paling serem adalah yang nggak kelihatan, Mbak. Penyakit tidak menular. Yang nggak kelihatan itu gimana dok maksudnya? Ada tuh yang namanya penyakit tidak menular, yang misalnya adalah hipertensi ya. Hipertensi, pernah dengar, mungkin bisa dijelaskan tensinya itu terlalu tinggi. Jadi kalau tensi pada pasien-pasien itu paling bagus sih memang 120 sampai 140 ya untuk sistoliknya. Kalau bagian bawah 8 tertinggi, Mbak. Baik di dunia maupun di Indonesia. Kemudian penyakit jantung itu juga adalah 2 hal yang tidak bisa kita hindari ya. Jika sudah terjadi hal seperti itu, maka akan mengganggu keberdayaan kita, produktif kita ya. Bayangkan kita lemah kita lemah ininya aja kita rasanya nggak enak banget. Itu lemas di badan. Atau serangan jantung itu juga kalau nggak segera diatasi, wah bisa berisiko kematian. Begitu. Jadi dan perlu untuk periksa rutin, konsumsi obat rutin. Nah, sebagai keluarga gitu ya, anggota keluarga kita juga harus memperhatikan nih apakah orang tua kita atau simbah-simbah kita ini juga punya hipertensi. Nah, tugas kita adalah memastikan bahwa kedua orang tua atau simbah-simbah kita mendapatkan pelayanan atau perawatan yang memadai gitu, nggih. Terus ada lagi nggak dok? Ada lagi penyakit yang biasa. Tapi kayak biasanya bikin begel-begel tengkuknya kok rasanya pegel terus. Ternyata ya memang sekarang kadang kita harus melihat juga dari cek darah ya Mbak. Cek darah. Terutama yang paling kita lihat adalah cek gula, kemudian cek kolesterol dan cek trigliserid. Ya itu sekali. Nanti kalau bisa sebulan sampai 2 bulan sekali harus dilakukan itu. Karena kalau tidak akan berisiko ke sindrom metabolik. Nah, tadi sebelumnya nih dok, kita kan harus kalau misalnya simbah kita atau orang tua kita kok ngalami pegel-pegel terus pokoknya nggak enak kayak gitu, itu harus cek nggak dok? Kebanyakan kan biasanya coba pakai obat yang ada di warung ya. Biasanya beli obat sendiri gitu. Tapi saya boleh saja nggak masalah. Cuma yang perlu diperhatikan obat-obat di warung itu biasanya dosis nyerinya sangat tinggi Mbak. Ada tambahan kafeinnya atau ada tambahan-tambahan yang lain yang jika diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan imunitasnya sedikit lebih rendah, misalnya pada lansia kan mau tidak mau imunitasnya rentan ya. Jadi kekebalan tubuh gitu ya. Kekebalan tubuhnya rentan, itu berisiko sampai ke perdarahan lambung. Jadi sampai bahaya gitu ya kalau misalnya kita sembarangan beli obat untuk orang tua di warung, terus dosisnya ketinggian bisa menyebabkan itu. Terutama jika penggunaannya dalam masa kronik. Jika kita kayak kemarin kan ada yang dibilang dexamethasone gitu ya, obat-obat itu bisa untuk anti covid atau misalnya dikonsumsi setiap hari. Kita harus hati-hati karena nanti pengaruhnya ke kekebalan tubuh. Jadi kalau misalnya kita beli obat baik di apotek ataupun ini ya langsung dilayani ya. Cuma secara efeknya, impactnya
Di sana kan nggak ada rekam medisnya, Iya. nggak ada penanganan terkontrolnya, tidak ada pemeriksaan penunjang yang lain. Nah itu perlu sekali untuk dilakukan pemeriksaan berkala oleh dokter atau tenaga kesehatan yang memang berkepentingan dan berkompetensi. Oh gitu ya. Jadi tetap kalau misalnya memang udah biasa sakit, konsumsi obat, dia harus tetap sebaiknya ya. Nah terus tadi yang nggak kelihatan itu hipertensi, terus lemas, ada lagi nggak dok yang kira-kira Iya, diabetes ditemui? ya. Diabetes. Diabetes itu ciri-cirinya kan ada 3 nggih. Yaitu gampang lapar, gampang lapar, kemudian gampang haus, dan kemudian sering pipis. sering pipis. Terutama di malam hari. Gitu. Tapi bisa juga menjadi lemes. Bisa lemes juga dok kalau Iya. gulanya tinggi ya? Iya, apalagi kalau konsumsi obatnya tidak teratur. Oh juga. Iya. Pernah jadi gula darah yang baik adalah gula darah yang sewaktu biasanya sekitar 100 sampai 200. Pernah waktu itu ada pasien yang kesini gula darahnya 30. Ya. Udah sangat rendah ya. Itu Iya. kalau ditangani secara cepat nanti berisiko sekali mbak. Oh gitu. Resikonya gimana dok? Apa Resikonya nanti? bisa jadinya tidak sadar. Tidak sadar ya? Tidak sadar, kemudian juga tidak bisa berkata apa-apa. Karena saking lemesnya ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang memang gampang haus, gampang lapar, terus pengen ke kamar mandi terus, gampang pipis, itu bisa ya dok ya sesekali cek gula darah untuk gula darah, ya. Untuk memastikan gula darahnya itu tidak terlalu tinggi gitu. Nah terus itu kan dari dimensi tadi kesehatannya. Nah sekarang kalau dari sisi psikis atau emosional lansia itu gimana sih dok? Tadi kan ada penurunan hormon gitu ya, berpengaruh nggak terhadap emosi para lansia ini? Nah di sini imunitas sangat pengaruh ya mbak. Jadi kekebalan tubuh itu pengaruh juga bagaimana kita dalam menanggapi isu-isu di sekitar kita. Misalnya gitu. Jadi nggak mudah stres, jadi kadang-kadang kan kalau orang tua jauh itu, saya sering mendapati orang tuanya tuh di sini, dia datang diantar oleh keponakan atau oleh cucu-cucunya, tapi orang tuanya, anaknya tuh jauh di luar kota. Dan sebenarnya ada beberapa yang mengaku kepada saya, ya saya pengennya anak saya pulang. Oh gitu, pengen dekat dengan anak gitu. Jadi memikirkan anak saya yang di luar kota bikin saya nggak bisa tidur. Yang namanya naluri seorang ibu, seorang ayah kan pasti tajam ya. Bagaimana kondisi di sana. Berarti tidak semua harus diselesaikan dengan obat. Tidak semua harus diselesaikan dengan obat. Tidak semuanya ya. Karena yang secara pertama secara psikis adalah ketenangan ya, ketenangan jiwa. Kita dapatkan mulai dari sisi spiritual, bagaimana lansia itu akan semakin sering khusyuk dalam beribadahnya, rajin sholat, ikut pengajian ya sebenarnya. Nah itu salah satu untuk menyamankan diri mereka, diri beliau itu. Nah ada sisi yang lain juga nih yang harus kita perhatikan. Apa itu dok? Sisi dari jalinan hati ya, jalinan hati antara saudara-saudara ataupun anak kepada orang tuanya. Banyak yang mengaku tidak diperhatikan lagi. Yang namanya anak-anak sudah punya keluarga pasti memikirkan ke sana ya. Tapi padahal ya seorang anak laki-laki pun masih milik ibunya ya mbak ya. Iya, bahkan sampai menikah punya istri keluarga sendiri ya, seorang anak laki-laki itu milik ibunya. Jadi ya memang kesadaran kita menempatkan diri sebagai anak, kita harus tahu di mana menempatkan diri kayak gitu. Sekali video call ya, karena mungkin saat ini belum bisa mudik, harus stay at home. Betul. Ada masih banyak corona covid. Nah ini yang perlu saya tekankan sekali, 90% pasien yang meninggal positif dengan covid di Indonesia adalah lansia di atas usia 50 tahun. Kenapa? Karena dari pertimbangan usianya mereka mesti memiliki kekebalan tubuh yang jauh lebih rendah dibandingkan sama kita. Jadi bertahannya agak sulit. Kemudian ditambah banyak lansia yang punya penyakit-penyakit yang lain. Misalnya penyakit jantung, penyakit hipertensi, penyakit diabetes, atau mungkin misalnya asma, paru-paru karena sering merokok waktu muda. Itu menyebabkan mereka jadi sulit bertahan dan alhamdulillah harus terkena infeksi COVID. Gitu ya. Memang butuh kesadaran, butuh sama-sama untuk berjuang
yang muda harus benar-benar protokol kesehatannya dilakukan. Oh ya, harus selalu ingat ya untuk pakai masker. Terus kalau ke rumah pulang cuci tangan dulu kayak gitu, nggih. Iya, salah satunya begitu, cuci tangan dengan sabun. Karena kita harus mengetahui orang tua kita sudah sepuh, usianya sudah lanjut usia, jadi ketahanan tubuh mereka harus kita juga yang menjaga. Iya, kalau kita kan masih muda ya dok ya, kekebalan Insya Allah tubuhnya bisa masih, bertahan. insya Allah masih bertahan, masih Dengan bagus. infeksi apapun, Iya. gak cuma COVID, kita biasanya bisa bertahan. Iya, tapi orang tua kita tetap Sulit, Mbak. tetap sulit ya. Terus itu kan dari ini ya dok ya, dimensi spiritualnya. Bagaimana lansia harus tetap bahagia, menjaga emosinya gitu, nggih. Bagaimana tugas kita sebagai anak juga harus tetap ngopeni membahagiakan orang tua. Nah, bagaimana caranya agar lansia itu selain bahagia dia juga tetap produktif atau berdaya gitu. Jadi masih memiliki kemampuan untuk mungkin ke sawah kayak gitu. Seberapa jauh sih lansia itu boleh beraktivitas kayak gitu dok? Iya, pertanyaan sangat bagus ya. Jadi memang kadang-kadang lansianya ada yang terasa lemas, sangat berat, sebenarnya masih diperbolehkan untuk beraktivitas. Oh gitu. Asalkan tidak dalam kondisi sampai kelelahan. Itu titik poinnya. Lansia boleh beraktivitas tapi jangan sampai kelelahan. Oh, nggak boleh aktivitas, jangan sampai boleh aktivitas tapi tidak boleh sampai kelelahan. Iya, misalnya ada yang ketika kita lihat di kondisi sekitar kita, ya simba-simba ya masih pada petani ya, masih pada sering ke sawah, masih sering jualan di pasar. Nah, untuk simba-simba yang memang sudah usianya di atas 50-60 tahun, nggak masalah jika jenengan-jenengan mau melakukan aktivitas di luar. Tapi dengan kondisi lagi era seperti ini, Nyun Sewunya harus benar-benar tertib secara protokolnya. Jadi yang selain yang muda, kita yang usianya lansia juga harus benar-benar menjaga kepentingan diri kita sendiri. Gimana caranya? Harus ngatur masker. Yang pertama itu mau ke kesehatan ataupun ke yang lain. Karena kondisi saat ini banyak orang-orang yang terkena infeksi corona, misalnya kita saat ini lagi hot-hotnya ya, itu adalah dari siklus pasar, Mbak. Oh, di pasar berarti ya? Pasar itu banyak. Berarti kalau misalnya orang tua kita atau simbah kita pas ke pasar kok dilalah nggak pakai masker itu malah bahaya ya dok ya? Risiko. Terus kemudian cuci tangan pakai sabun janganlah segan-segan. Karena kita sering ya sebagai orang Jawa sering buat bersalaman, sering ketika mungkin ketemu di jalan, ketemu di masjid, atau bahkan ketemu saat ini kan sudah banyak aktivitas sosial ya, kayak kondangan dan lain-lain. Upayakan selalu jaga diri dengan baik. Gak apa-apa, dibilang nanti insya Allah kalau sudah ada satu pionir yang melakukan hal itu, maka yang lain juga akan mengikuti. Jadi kebiasaan itu bisa menjadi habit yang bagus dari masyarakat. Berarti dari awal dibiasakan untuk cuci tangan agar hidup kita itu lebih sehat gitu ya dok ya. Lalu mulai nih makan makanan yang bergizi, dan seimbang. Mungkin ini Mbak itu lebih memahami ya. Kalau seimbang buat lansia, setahu saya, kenapa kita harus bilang seimbang? Karena seimbang di sini tidak boleh kurang, itu tidak boleh berlebih, Mbak. Seimbang, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Jadi harus pas. Harus pas. Nah ini perlu perhitungan yang tepat ya kalorinya ya. Jadi makanya di sini juga kalau di klinik kan kita juga sudah mulai alhamdulillah dengan adanya Mbak Iit, jadi mulai ada konsultasi gizi yang sesuai ya dengan usia, dengan kondisi pasien, baik untuk rawat inap ya terutama ya. Karena berharapnya nanti pulang pun juga dalam kondisi sehat dan sehat. Bagi buat simba-simba, kenapa kalau kurang gizinya? Kalau gizinya kurang, nanti rasanya lemas. Resiko anemia atau HB-nya kurang itu besar sekali. Kemudian rasanya nanti akan ada penurunan juga tuh. Misalnya ada pasien yang memang punya hipertensi, artinya berarti dia tidak boleh kan terlalu banyak asupan garam. Padahal rasanya lidahnya udah pengennya yang asin-asin ya, biar ada rasanya ya ketika ada makan. Rasanya ya, mungkin ada pergantian dengan kaldu jamur atau yang lainnya misalnya seperti itu, tidak harus dengan natrium dari garamnya. Bisa seperti itu. Atau kemudian juga jika terlalu banyak nih, jadi pengennya makannya yang seafood atau misalnya yang jeroan-jeroan biasa makan gitu ya. Soalnya atau yang dok. enak ya. Soalnya enak. Gorengan, nah itu nih. Saya juga memperhatikan jika ada satu lansia yang makan gorengan, dia pasti angka indeks lemak atau ininya kolesterolnya pasti jadi gampang banget tinggi, Mbak. Karena memang mungkin emang ada pengaturan dari asam lemak di dalam
tubuhnya itu malah tidak seoptimal yang dulu. Kalau kita kan mungkin makan 1-2 gorengan nggak terlalu masalah ya. Iya, bisa dipecah langsung ya. Nggak terlalu cepat-cepat ya. Iya. Tapi mungkin beda kali ya, yang udah usia 30-40 tahun udah dikit makan gorengan atau makan nasi padang atau yang santan-santan. Itu harus diperhatikan sekali karena santan-santan itu kan juga banyak ya. Iya, banyak betul. beresiko ya Mbak, mengandung kolesterol nabatinya. Itu harus diperhatikan ya. Makan buah sama sayur wajib tiap hari. Wajib setiap hari ya. Mungkin juga kalau misalnya kok nggak pengen makan ya, lansia itu kan biasanya seringnya nggak pengen makan, nafsu makan turun, mungkin bisa diselingi jadi makannya nggak harus 3 kali, bisa 4-5 kali, cuma porsinya yang dikurangin gitu, jadi nggak kelihatan banyak banget gitu. Iya, biasanya langsung enak sendiri loh. Langsung enak sendiri gitu biasanya ya kerasanya. Snack-snack sehat juga mungkin diselingi bisa ya Mbak ya. Iya, bisa susu, minum vitamin yang sesuai dengan porsi tubuh itu diperkenankan sekali. Tapi ya itu tadi ya, yang tahu diperkenankan atau enggak, diperbolehkan atau tidak, sebaiknya konsultasi dulu ke tenaga kesehatan. Iya, betul sekali. Yang penting konsultasi. Kalau hadisnya tanyakanlah pada ahlinya, serahkan pada ahlinya gitu dok. Nah, terus tadi udah ya. Kalau kaitannya dengan ini dok, kan ada biasanya lansia yang memang dari ini ya perjalanan hidupnya beliau ini kebiasaannya belum sehat. Terus ketika sudah memasuki usia lansia, berat badannya itu berlebihan. Nah itu gimana dok? Ya ini banyak yang memang habits itu kan dari muda ya. Iya. Makanya juga ketika saya belajar lansia ini menjadi reminder ya, mengingat tua diri sendiri. Satu saat saya pasti akan tua jika Allah mengizinkan banyak umur sampai tua. Nah itu penting sekali ya kalau kita flashback perilaku di masa muda Mbak. Kadang-kadang kita menyepelekan nih karena memang organnya masih oke, ginjal masih bagus, jantung masih bagus, otak masih bagus. Jadi oke lah mau makan apapun nggak masalah, merokok nggak masalah, narkoba dengan ada yang narkoba atau alkohol tuh nggak masalah ya. Tapi padahal saat ini saya juga menemukan Mbak, kemarin ada ya pasien kita 19 tahun, tapi ternyata dia sudah lemaknya sangat tinggi. Sudah ada tanda-tanda sindrom metabolik. Atau 40 tahun kemarin ada pasien dia sudah kena gejala stroke. Iya. Nah, gimana caranya jika memang sudah terlanjur punya, insya Allah masih bisa kita ikhtiarkan. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Begitu kata Rasul. Nah, salah satunya adalah pembuatan dari gaya hidup yang sehat. Mulai hindarkan tuh kalau yang sudah mulai merokok harus kurangi demi sedikit atau kalau bisa hilangkan sama sekali. Berhenti ya dok ya? Karena rokok itu bisa membuat paru-paru kita rusak dan tidak bisa dikembalikan lagi. Kalau yang lain ada transplantasi ginjal, jantung, kalau paru-paru tidak ada Mbak. Nggak ada gantinya ya dok ya? Kalau udah rusak ya udah. Nikotin itu merusak sampai bagian sel-selnya, sel-sel yang bagian kecil itu sampai rusak yang tidak bisa kita gantikan. Gitu. Allah sudah memberikan begitu banyak investasi kesehatan, seharusnya kita menjaga dengan sebaik-baiknya. Iya, dari usia muda ya dok ya, dijaga. Kemudian yang tadi ya, makan makanan yang memang tidak baik untuk kita, terutama kalau kita sudah melakukan pemeriksaan kesehatan yang mengandung gula terlalu tinggi seperti apa. Juga buah-buahan juga nggak semua diperbolehkan ya Mbak ya. Kalau gulanya terlalu tinggi, atau kemudian juga asupan-asupan garam tadi, kemudian juga hal-hal yang lainnya, terutama jika punya riwayat ginjal atau asam urat, itu perlu diperhatikan sekali kondisinya. Gitu. Terus ini dok, kalau misalnya lansia olahraga itu boleh nggak sebenarnya? Dulu tuh kita sudah pernah punya ini ya, teman-teman simba-simba dari kelompok tuh kita udah punya prolanis ya. Cuma karena adanya COVID kita memperliburkan dulu. Apa-apa boleh sekali aktivitas olahraga, yang pentingnya tadi ya yang kita tekankan tidak boleh terlalu capek. Artinya apa? Cukup berkeringat saja. Jadi kita lakukan itu juga nggak harus setiap hari, seminggu 3 kali itu sudah sangat cukup. Seminggu 3 kali. Melakukannya seperti apa? Melakukan pekerjaan rumah tangga. Sudah cukup. Atau kemudian jalan-jalan setiap hari itu juga boleh 10-15 menit sambil kita berjemur. Pagi hari berarti ya dok ya? Pagi hari atau kalau nggak sore hari. Jadi kalau bisa jangan terlalu kena sinar matahari yang langsung, bisa menyebabkan kita asupan cairannya kan jadi berkurang, resiko dehidrasi kalau kita minumnya nggak banyak. Gitu ya. Jadi boleh-boleh aja. Tetap boleh berenang juga boleh. Atau senam lansia, senam yang menyesuaikan itu juga sangat bagus.
Iya betul. Nah bisa nih anak-anaknya downloadin video, Iya, downloadin benar-benar. video olahraga para Kayak lansia di begini, rumah. begini. Ya. Nah, bisa dicari di video di YouTube atau di Google ya banyak. Banyak, Eh, ya. Terus ini ya dok, saya pernah dengar kalau lansia yang bahagia itu lansia yang sehat. Itu benar nggak dok? Sepakat sih, lansia yang bahagia adalah lansia yang sehat. Tapi kadang-kadang sehat ada, cuma ya sehat itu harus dilengkapi ya Mbak, 4 iya, aspek. Sehat fisik, sehat mental, kemudian sehat secara ekonomi dan sehat secara sosial. Oh iya, fisik terus psikis, Atau ekonomi, mental, ekonomi, terus sosial. sosial. Jadi Jika sehat semua 4-4-nya, insya Allah bahagia. oh Dan iya. bisa, kadang-kadang banyak loh mbah-mbah yang masih bisa menghasilkan materi atau uang sendiri. Oh Artinya iya, dia luar mandiri biasa ya, produktif mandiri ya. ya. Karena mungkin habit dari jauh-jauh hari beliau suka bekerja keras. Nggak masalah itu, banyak yang masih sehat-sehat ya. Iya, meskipun sudah lanjut usia, meskipun bertambah usia kita, tidak menjadikan kita alasan untuk bermalas-malasan ya, malah sebaliknya. Apalagi buat kita nih, Iya, yang apalagi masih buat muda. yang masih muda Ya bisa. kemarin ada tuh, saya bisa menyelamatkan negara dengan saya hanya sekedar rebahan. Yakin sebagai generasi rebahan mau terus-terusan ketika simbah-simbah masih banyak yang ke sawah, Iya, masih betul. banyak yang ke pasar. Ya itu sepertinya memang gimana ya dok ya, agak-agak setuju tapi tidak setuju gitu, nggih. Simbah-simbah banyak yang sehat karena dari dulu habitnya bagus ya, makan sayuran, Iya. makan buah-buahan, belum banyak produk-produk kemasan instannya saat Oh ini iya, Mbak. iya. Jadi harus hati-hati nih buat kita yang nanti akan menjadi tua. Mungkin bisa nih besok kapan-kapan kita bahas lagi tentang makanan kemasan, Nah, bahaya makanan gitu. kemasan gitu ya. Enak, tapi apakah sehat? Iya, Ya, apakah nggak harus enak? ya gitu dok. Mungkin ada kata-kata penutup dari dokter untuk pesan bagi para lansia, kemudian untuk orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Menjadi tua itu pasti adalah suatu keniscayaan. Tetapi bagaimana kita mengantar agar mereka selalu tua dan bahagia, itu adalah kewajiban kita sebagai seorang anak. Luar biasa sekali ya, menjadi tua itu adalah sebuah kepastian, tapi mengantarkan mengantarkan orang tua kita untuk menjadi bahagia adalah kewajiban kita sebagai anak gitu, nggih. Nah, ya mungkin itu aja ya untuk Healthy Talk. So, ya, udah 30 menit iya, ya? udah 30 menit untuk Healthy Talk sesi kali ini. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya ya, membacakan dan menyampaikan kesimpulannya. Untuk menjadi lansia yang bahagia dan berdaya, itu resepnya ada di bahagia itu sendiri. Wah, Yang betul. pertama adalah B-nya adalah berat badan yang terkontrol. Kemudian A, atur makanan yang bergizi. Kemudian yang H, hidup tenang tanpa stres. Terus H lagi adalah ayo tetap cek kesehatan. Kemudian G, terus gerak badan teratur asal tidak kecapean. Yang I adalah ibadah dengan khusyuk untuk meningkatkan spiritual dan keseimbangan emosi. Kemudian yang A terakhir adalah ayo bareng-bareng kita cegah penyebaran COVID-19. Saya di sini Iit, mohon undur diri, sampai ketemu lagi di Healthy Talk Show selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.